Ya, baik. Terima kasih Mas Irfan. Menarik sekali bahasanya, bagaimana kita mempelajari bagaimana lemonil itu berkembang, kemudian bisa masuk ke tengah masyarakat Indonesia yang notabene mungkin untuk mie instan mereka masih mengedepankan hanya beberapa brand saja karena dengan rasa ya Mas ya. Lagi tadi apa namanya risetnya itu adalah Indonesia merupakan satu-satunya negara terbesar ya pengkonsumsi mie instan gitu kan. Uh, Mungkin di luar sana, di luar negeri, mie instan itu mungkin juga banyak, tetapi maksudnya konsumtif per kapitanya Indonesia yang paling banyak, bahkan nomor satu ya Mas Irfan ya. Dan itu menjadi Ya, apa namanya konsentrasi dari Lemonelo, bagaimana sebenarnya ketika menjadi konsumtif yang besar, bagaimana itu juga tidak justru menimbulkan suatu perkara di masalah kesehatan nih. Nah, Lemonelo hadir di sini gitu kan. Baik, iya betul. untuk yang sesi ini kebetulan sudah ada yang bertanya Mas Irfan dari AP Jage. Ini saya bacakan saja untuk pertanyaannya agar semua partisipan bisa mendengar. Mm. Baik, izin bertanya Kak, apakah yang membedakan lemonilo dengan instan lainnya? Dan mengapa klaimnya menggunakan tepung mokaf padahal di komposisi lebih banyak tepung terigu daripada tepung mokafnya? Terima kasih. Iya, jadi yang membedakan Lemonade dengan brand lainnya, dengan mie instan lain adalah jelas kita tanpa pewarna, tanpa penguat rasa, tanpa pengawet ya, yang teman-teman bisa temukan di produk-produk mie instan lain. Terus juga cara pembuatannya mie lemonilo itu dengan cara dipanggang bukan digoreng. Jadi proses pengeringannya itu kalau mie instan lain kan digoreng. Jadi kita dipanggang sehingga ada zero gram trans fat di situ dan juga yaitu yang ngebuat air rebusan kita jernih dan juga ngebuat produk kita jadi lebih bisa diterima untuk banyak masyarakat. Terus juga kenapa kita bisa bilang kita pakai tepung mokaf dan juga dicampur juga tepung yang lain? Karena memang tepung mokaf itu nggak bisa komposisi itu nggak bisa semua tepung mokaf ya, karena bakal pecah itu mie-nya. Kalau misalnya semua komposisinya tepung mokaf, jadi kita mencampur tepung mokaf dan tepung yang biasa untuk ngebuat komposisinya tuh berbeda apa teksturnya berbeda dari mie instan lain. Juga misalnya mie instan lain lebih pada keras gitu ya. Kalau misalnya kita lebih kenyal, mungkin teman-teman di sini banyak yang bilang juga kayak mie ayam gitu untuk lemonilo kalau misalnya dimasak. Dan juga ini sih karena kita kan nggak pakai pengawet ya, jadi ya proses pemanggangannya itu yang harapannya bisa menjadi pengawet alaminya lah, tanpa harus kita tambahkan komposisi-komposisi lainnya gitu. Itu sih kalau misalnya dari Lemonlo dan juga kenapa kita pakai tepung mokaf ya itu juga buat awalnya kita pengen bebas gluten tapi kan sebenarnya tidak memungkinkan untuk ngedevelop mie yang 100% pakai tepung mokaf. Ya jadi kita lebih pada ya udahlah kita campur dengan harapan tuh lebih rendah gluten kayak gitu sih. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua, Mas Irfan. Ada dari Mbak Intan Aryaning Ya, bulan Gizi. Ya, bentar. Baik, pernah mengolah lemonilo menjadi seperti menu-menu pasta. Kemudian yang ingin ditanyakan adalah apakah lemonilo aman untuk menderita DM atau diabetes mellitus gitu. oke, wah aku jujur untuk hal ini aku bukan ahlinya ya untuk menjawab persoalan kesehatan ini. Cuman aku bisa get back sama tim ini kok, tim product innovation ku dan juga tim nutritionist aku untuk ngasih tahu ntar apakah ini aman untuk penderita sakit tertentu gitu. Soalnya waktu itu juga dia sempat nanya apakah ini bisa buat orang-orang yang mah ataupun orang-orang yang punya gangguan lambung. Ada beberapa testimoni yang bilang, wah ini bagus nih karena dia yang punya mah ataupun punya GERD itu ketika biasanya makan mie instan lain selalu kambuh, tapi kalau lemonilo enggak. Cuman kita juga nggak bisa bilang itu bisa diaplikasikan sama seluruh orang ya, karena kita harus bagaimanapun harus ahlinya yang ngomong soal
soal itu dan sampai sekarang kayak belum ada riset soal itu tim Lemonilo. Cuma nanti kita bisa get back ke timku untuk pertanyaan soal itu sih. Ya, dan juga tidak lupa ya bahwa di izin edar pun juga sepertinya tidak bisa memberikan khasiat ya Mas ya. Betul, Tahu kamu betul. yang memang konsen, kebetulan saya konsen 2 tahun ini di UMKM juga karena saya bagian dari Dinas Koperasi UKM Sleman Mas. Teman-teman yang di UKM itu juga memang masih banyak rata yang menyantumkan khasiat dari produknya mereka ketika masuk ke POM ternyata itu ditolak karena memang itu Oh iya, dibolehkan. benar-benar. Itu mungkin itu ya sih ya. Apa namanya kendalanya juga pasti teman-teman melihat lebih banyak produk-produk yang kok UMKM ini kayaknya lebih bagus nih produknya daripada brand-brand yang sudah besar gitu karena Ya, khasiatnya lebih banyak yaitu as simple betul. as karena mereka belum masuk ke POM gitu. Ya, Mereka masih PIRT, mereka masih skala penjualannya masih mungkin lokal gitu. Cuma betul. ketika mereka harus masuk ke mass market, ke Indomaret, Alfamart dan semacamnya itu udah harus ada izin POM. Dan izin POM itu nggak sembarangan karena salah menyebutkan satu kata aja tuh bisa langsung ditegur, bahkan kalau misalnya kita tidak mengindahkan itu bisa langsung dicabut izin edar produknya gitu. Jadi ya itu sih Ya, yang ngebuat salah satu juga ngebuat Lemonilo lebih fokus sama edukasi instead of kita langsung kayak klaim mie instan sehat. Karena sebenarnya tidak ada produk makanan yang bisa ngeklaim itu sehat sebenarnya. ya, Jadi kita lebih pada mengedukasinya kenapa ini lebih sehat daripada mie instan ya, yang lain lewat kehidupan sehari-hari mereka dan juga lewat betul. berbagai macam edukasi yang kita lakukan di sosial media maupun di offline. Gitu. Ya, Mas masih ada beberapa pertanyaan yang kita apa namanya kita tunggu juga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Irfan ya. Ya, Baik, selanjutnya ada dari Khairunisa Ramadhani, izin bertanya Kak, tadi kan ada percakapan di salah satu iklan Lemonilo, sekarang boleh makan mie instan setiap hari dong? Boleh dong kan alami gitu kan. Pertanyaannya saya adalah, apakah dari pihak Lemonilo selalu ada riset-riset ilmiah dan apakah memang ada timnya? Terima kasih. iya ya kita selalu ketika kita ada klaim sesuatu di marketing itu juga kita pasti bicarakan dengan nutrisionis kita, tim riset kita dan tim product innovation kita juga untuk klaim tersebut karena klaimnya itu juga nggak bisa sembarangan juga karena kita pasti ditegur sama BPOM. Kenapa sebenarnya kita bisa ngomong mie instan kita bisa dimakan setiap hari gitu karena ya ibarat kata itu sama aja kayak nasi gitu ya. Ketika kita berpikir mie instan itu tidak bisa dimakan setiap hari karena banyak kandungan kimia di situ. Sedangkan yang Lemonilo emang core bisnisnya Lemonilo adalah kita ingin semua bahan yang kita buat itu alami. Ya walaupun it's a processed food gitu, lebih lebih bagus yang fresh. Cuman at least kita menghilangkan bahan-bahan kimia di situ untuk bisa dikonsumsi setiap hari. Tapi apakah mengkonsumsi produk Lemonilo aja cukup? Ya tidak, karena Lemonilo itu karbohidrat, tetap butuh protein, tetap Ya, butuh gizi-gizi yang lainnya kayak gitu sih. Jadi dan memang edukasi kita juga soal bagaimana keseimbangan gizi buat anak gitu. Kalau misalnya anak punya GTM gerakan tutup mulut gitu, bagaimana Lemonilo bisa ngebantu. Tapi kita nggak ngomong ya anak itu cukup dikasih mie instan Lemonilo aja, enggak. Pasti kita selalu kayak kasih visual, kasih edukasi soal tambahkan topping apa, tambahkan sayur apa dan semacamnya biar mereka tetap suka makan mie instan, suka makan karena itu mie instan, tapi ya secara nggak langsung mereka juga dapat manfaat lewat kelengkapan nutrisi dan gizinya kayak gitu sih. ya. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Nikoa Coklat. Mas Irfan izin bertanya, kalau untuk UMKM dengan SDM dan resource-nya masih terbatas, apa tipsnya agar dapat mengaplikasikan proses bisnis seperti Lemonilo? Iya, Silakan Mas Irfan. iya Lemonilo juga pada awalnya juga timnya terbatas. Jadi bahkan waktu itu tim marketingnya cuma beberapa orang, tim yang melakukan product innovation juga hanya beberapa orang, mungkin cuma 2 orang gitu kalau nggak salah. Tipsnya adalah sebenarnya fokus di salah satu killer product sih. Lemonilo itu kan fokus di satu killer product mie instan. Dan kita membesarkan itu. Dan ketika itu udah besar, udah jadi mass market product,
kita baru berusaha untuk nempelin produk-produk kita yang lain untuk gimana caranya nggak cuman satu kategori aja yang kuat gitu. Jadi untuk masa-masa awal UMKM ini coba terus cari produk apa yang paling fit di market gitu ya. Lalu invest lah di situ untuk ya invest di sini bisa bilang marketing, bisa jadi tester ataupun promo untuk market yang lebih luas gitu. Bisa dilakukan bahkan online aja cukup gitu kayak di Tokopedia, Shopee. Lemonilo juga berjualan di Tokopedia dan Shopee dan responnya cukup positif. Kalau Lemonilo karena kita awalnya adalah marketplace, jadi kita udah punya website dan aplikasinya gitu. Tapi kan UMKM awalnya nggak harus punya aplikasi dan website. Coba jualan aja via Tokopedia atau Shopee gitu. Dilihat produk-produk mana yang dapat respon paling positif. Lalu dikembangkan produk yang paling positif tersebut untuk menjadi killer produk. Dari situ diinvest marketingnya, mau develop produk lain nggak masalah. Cuman coba fokus dulu ke satu produk sampai produk itu besar. Gitu. Diversifikasi produk juga penting, tapi jangan sampai kita kayak mempromosikan semuanya, jadinya kita budget marketing kita kecil ke semua produk dan nggak ada satu produk yang akhirnya kita favoritism gitu. Kayak gitu sih. Ya, halo Mas, udah selesai? Ya, oke. Oke, Mas. Ya, kita lanjutkan untuk pertanyaan dari Bagaskara Widi. Baik, kalau tadi segmentasi marketnya ada di ranah keluarga, khususnya orang tua yang milenial, bagaimana marketing strategi atau approach-nya ke orang tua yang lebih berumur, yang mana concern kesehatannya juga lebih urgent? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan keduanya adalah, selain untuk orang tua yang lebih berumur, bagaimana marketing strateginya untuk masyarakat di pedesaan, which is mie instan yang kurang sehat itu lebih terkenal, Mas, seperti itu. Iya, ini ya dari Bagaskara ya. Izin betul kalau oke. Betul, Bagaskara Widi. Kita nggak target orang yang lebih berumur sih gitu. That's the beauty of marketing sebenarnya. We don't target everyone. Kita fokus aja sama target audience yang kita mau kembangin. So Lemonilo selama 2 tahun pertama kita berfokus sama millennial moms gitu, yang orang tua Mahmud Abbas lah, mamah muda anak baru satu gitu. Kita berfokus di situ selama 2 tahun pertama. Lalu kita melakukan demographic expansion itu paling baru tahun depan. Kita baru target audiens baru itu tahun depan gitu. Cuman kita berfokus bener kayak ke Mahmud Abbas aja gitu. Ketika ada yang orang-orang tua yang lebih berumur ataupun anak-anak muda yang membeli, kalau menurut kami itu lebih pada kekuatan dari produknya itu sendiri dan juga dari rekomendasi orang-orang yang tadi awalnya kita target. Jadi Mahmud Abbas itu bercerita sama temennya, keluarganya, keponakannya atau semacamnya, dan mereka percaya, dan itu akhirnya ngebantu ekspansi ke target-target audiens yang lebih besar. Tapi kita tidak berfokus sama semua target market gitu. Kita fokusnya fokus di satu target market aja. Kita lihat target market tersebut juga nggak banyak diambil sama mie instan lain gitu. Karena mereka biasa berfokusnya sama millennials, anak-anak muda aja. Ya udah kita fokus di situ, karena dan kita juga ada risetnya juga kenapa kita berfokus di young moms gitu, karena mereka adalah decision maker di keluarga, terutama dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan finansial ataupun pemenuhan kebutuhan harian lah. Mereka menentukan produk dan juga merek apa. Itulah yang akhirnya ngebuat kita invest lebih pada ke target audiens itu. Tapi kita tidak terlalu invest di target audiens lain, kayak gitu sih. Terus habis itu kayak bagaimana marketing strategi untuk masyarakat pedesaan, which is mie instan yang kurang sehat itu lebih terkenal. Terima kasih. Kita lagi-lagi belum masuk marketing strategi untuk masyarakat spesifik masyarakat pedesaan, tapi sebenarnya Lemonilo itu secara audiens itu lebih banyak ya secara size itu banyak banget yang dari size ekonomi C ke bawah gitu. Jadi orang-orang yang tidak hanya hidup di urban tapi juga di perdesaan. Kenapa mereka bisa apa namanya?
bisa kena sama iklannya Lemonilo, karena lagi-lagi Lemonilo itu produk yang yang kuatnya itu dari omongan lah, obrolan tetangga, produk baru apa namanya Lemonilo, dan itu akhirnya ngebuat orang penasaran. Di sisi lain, kita itu pasang built-in itu adalah ya iklan yang ada di tengah-tengah sinetron itu hampir di seluruh sinetron di Indonesia. Dan bagaimanapun sinetron itu ditontonnya sama masyarakat di suburban ya gitu, tidak bukan masyarakat urban, karena urban mungkin lebih pada nontonnya YouTube dan semacamnya, tapi suburban itu atau perdesaan tuh lebih nontonnya sinetron gitu. Jadi itu yang ngebantu kita untuk kayak membuat yang moms tadi yang ada di perdesaan itu juga lebih percaya sama produk kita gitu. Cuman ya tahun depan kita ada fokus ke target audience yang demografik baru untuk melebarkan sayap kita dan menancapkan lebih tajam sih untuk loyalitas produk kita terhadap audiens yang lebih masif gitu. Cuma untuk 2 tahun awal kita fokus aja sama 1 atau 2 target audiens. Oke, Mas Irfan. Pertanyaan selanjutnya ada dari Andi Zulai. Ia bertanya, bagaimana dengan bumbu yang dipakai di Lemonilo, apakah aman juga? Seperti sama Mas Irfan ya, bahwa Masnya tidak hanya sediminya saja, tapi dari pembuahan juga sudah diutarakan bahwa cukup bisa dibilang lebih aman ya Mas ya. Mungkin tidak akan ada klaim bahwa paling aman, tapi paling tidak dari mie instan yang umumnya ada di Indonesia mungkin bisa dibilang Lemonilo lebih aman gitu ya Mas ya. Betul. Paling kan gini teman-teman, kayak kita tidak ada penguat rasa dan semacamnya. Cuman ya jelas bumbu di mie instan itu isi garam ya. Garam juga nggak bagus terlalu banyak gitu. Jadi kayak kalau misalnya makan mie Lemonilo sehari 5 juga nggak bagus, karena bumbunya jadinya kita kelebihan kadar natrium seharinya gitu. Mungkin lebih 2 atau 3 bungkus sehari, 2 mungkin ya, dengan lauk-lauk lain itu aman gitu. Lebih pada nggak amannya natrium. Aman ya. Natriumnya itu sih. Natrium sih bisa ditemuin di mana aja, bahkan di jus kemasan dan juga ikan pun ada natriumnya gitu. Jadi amannya lebih pada kita tidak mengandung bahan kimia aneh-aneh sih. Di semua produk kita, mau di mie-nya atau di bumbunya, cemilan, dan juga produk-produk lainnya. Oke, Mas Irfan, karena waktu kita sudah sangat terbatas, baik kalau bisa saya rangkumkan gitu kan, berarti kan sebenarnya untuk pengembangan teman-teman UMKM yang ada di lokal atau di daerah, untuk mengembangkan berarti lebih concernlah untuk produk-produk unggulannya, dan kemudian segmentasi mana 1 atau 2 saja yang mau dikonsenkan, itu yang harus difokuskan dulu ya Mas ya. Jadi Betul. tidak terlalu mengembangkan terlalu luas dulu, tapi fokus ke 1 titik atau 2 titik dulu yang sekiranya dari kemampuan SDM kemudian finansial itu justru malah mereka memang kuatnya di situ ya. Jangan sampai terpecah untuk mengembangkan terlalu besar, tapi pada akhirnya goal-goals-nya itu nanti pada akhirnya tidak tercapai semuanya, kan gitu Mas Irfan. Betul. Ya. Gitu. Baik Mas Irfan, terima kasih untuk sesi Culinary Nutrition Business Growth Tips and Trick-nya.